Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Davita Nizarul Azizah dari SD 2 Lemabang akan membawakan suatu cerita yang melegenda di Cirebon, yaitu kisah cinta Sunan Gunung Jati dan Putri Angtin. Apakah kalian tahu bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati merupakan salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, khususnya Cirebon. Beliau dilahirkan pada tahun 1448 Masehi. Ayahnya bernama Syarif Abdullah, seorang dari Mesir, keturunan ke-17 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bergelar Sultan Maulana Muhammad. Kiprahnya menyebarkan agama Islam dan membangun peradaban Cirebon. Tidak diragukan lagi, peradaban Cirebon tidak lepas dari etnis Tiongkok, Arab, dan India, termasuk kisah cinta Sunan Gunung Jati dan putri dari kerajaan Cina, yaitu Putri Angtin. Berawal dari perjalanan yang ditempuh Sunan Gunung Jati dari Mesir menuju Pulau Jawa. Selama perjalanan, beliau melakukan dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Suatu ketika, Sunan Gunung Jati hendak melaksanakan ibadah, tetapi tidak seperti biasanya. Beliau merasakan kegelisahan. Akhirnya, pergilah beliau ke tepi pantai dan melaksanakan ibadah di atas perahu. Tiba-tiba setelah selesai melaksanakan ibadah dan turun dari perahu, ia tersadar bahwa sudah tidak lagi di Pulau Jawa. Kemudian ia berjalan dan melihat sekitar. Betapa terkejutnya ia melihat orang-orang asing yang didominasi dengan orang yang mata kecil. Akan tetapi Sunan Gunung Jati tidak kehabisan akal. Di negeri asing, beliau tetap berdakwah Islam dan menjadi tabib sampai terdengar ke telinga Kaisar Cina. Kaisar Cina merasa terganggu dan resah karena orang asing lebih pandai daripada rakyatnya. Dipanggillah Sunan Gunung Jati ke istana. "Pengawal, panggilkan Sunan Gunung Jati kemari, cepat!" Kaisar Cina menyusun siasat dengan meminta putrinya Angtin meletakkan bokor kuningan di perutnya agar nampak seperti orang yang sedang hamil. Kemudian ia duduk berdampingan dengan saudarinya yang memang sedang hamil 3 bulan. Sunan Gunung Jati dimintai menebak mana yang benar-benar hamil. Lalu Sunan Gunung Jati memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Gunung Jati menunjuk Putri Angtin. "Inilah yang mulia, inilah putrimu yang sedang hamil." Sang kaisar tertawa menganggap tebakan itu keliru. Kaisar mencemooh Sunan Gunung Jati karena merasa berhasil membuktikan Sunan Gunung Jati tidak seperti yang dikatakan orang. "Ha, ternyata kau tak sepandai dan sakti orang-orang katakan." Berhasil membuktikan Sunan Gunung Jati tidak sepandai yang dikatakan orang, Kaisar Hanggi pun mengusir Sunan Gunung Jati dari Cina. Pergilah kau dari negeriku, kau ini hanya penipu." Putri Angtin pun kemudian melepaskan bokor kuningan di perutnya. Namun apa yang terjadi? Semua penghuni istana pun terkejut karena bokor yang ada di perut Putri Angtin menghilang. Ayah, bokornya hilang, ayah, bokornya hilang." Sejak kejadian itu, Putri Angtin tidak berhenti bersedih. Bukan karena kehamilannya, melainkan perindukan sang Sunan. Ternyata sejak pandangan pertama, ia sudah jatuh hati. Melihat putrinya yang terus bersedih, akhirnya Kaisar pun memperbolehkan Putri Angtin menyusul Sunan Gunung Jati ke tanah Jawa. "Putriku, maafkan ayah, ini semua salah ayah. Baiklah, kuizinkan engkau menyusul Sunan Gunung Jati ke tanah Jawa. Ayah akan mengutus panglima untuk mengawalmu." Maka pergilah Putri Angtin ke tanah Jawa. Sepanjang perjalanan menuju tanah Jawa, Putri Angtin terus memikirkan Sunan Gunung Jati.
Setibanya di tanah Jawa, Putri Ongtin tidak langsung dinikahi oleh Sunan Gunung Jati karena ternyata Sunan telah memiliki seorang istri. Selain itu, sang putri pun harus menjalani syarat, yaitu ia dan para pengawalnya agar masuk Islam. Syarat tersebut dipenuhi oleh sang putri dengan bantuan Sunan Gunung Jati membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Setelah masuk Islam, Sunan Gunung Jati menikah dengan Putri Ongtin. Jadi teman-teman, apa pesan moral yang kita peroleh dari cerita tersebut? Ya, kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.